Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Pada hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah pemrograman robotika di kelas online kembali ya. Jadi kita masih belum bisa bertemu di kelas offline seperti pertemuan pertama dan kedua. Saya mohon maaf dan atas nama SMIC Menyer baru juga menyampaikan maaf yang besar-besarnya karena PSBB yang masih berlangsung hingga besok tanggal 7 di Banjarmasin, dan saya kurang tahu di Banjarbaru apakah sudah diberlakukan apa tidak. Baik, di tanggal 29 kita sudah langkah pada materi yang cukup rumit ya, kalau menurut saya cukup rumit. Dan kalau tidak saya ulangi juga minggu ini saya juga lupa yang kemarin itu programnya seperti apa, kemudian materinya apa itu juga tidak ingat saya. Jadi nanti yang kebetulan mungkin tidak masuk atau tidak bisa bergabung di pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya itu bisa diakses di channel YouTube saya, karena hampir semua pertemuan yang sudah sampai minggu tanggal 29 itu sudah saya unggahkan video rekamannya ke YouTube. Nanti yang minggu ini juga mudah-mudahan saya bisa cepat unggah ke YouTube. Jadi yang kebetulan tidak atau ketinggalan materinya, atau bisa jadi bergabungnya baru di tengah atau di akhir-akhir pertemuan online-nya ini atau pertemuan daringnya, itu bisa nanti ngeliat ke sana. Materinya juga sudah sebagian saya sampai yang kemarin, yang minggu lalu sudah saya unggah ke LMS atau e-learning, yang minggu ini belum. Nah, kemudian programnya yang Arduino-nya juga sudah saya unggahkan ke Google Drive. Nanti bisa dilihat lagi ya, apa namanya, filenya bisa diunduh di situ. Baik, saya sudah siapkan materinya untuk minggu ini. Saya coba share screen dulu. Baik, kita lihat. Mana nih? Bentar ya, saya cari slide-nya dulu. Baik. Zoom. Share screen. Oh, ini dia. Kadang saya bingung dengan tampilannya. Baik, sudah bisa dilihat slide-nya ya. Hari ini judulnya sederhana saja. Memprogram robot yang ada LCD-nya ya. Ada LCD tampilannya. Mungkin kalau kawan-kawan yang mendengar kata-kata LCD ini sudah tidak asing, tapi mengatakan itu sudah kuno ya, karena laptop atau bahkan smartphone-nya, handphone-nya ya, itu sudah yang menggunakan LED atau bahkan IPS jenis layarnya, tidak lagi LCD, karena LCD ini sudah model jadul. Nah, hanya saja di robot yang kita gunakan ini sementara yang masih cukup relevan ya digunakan LCD ini. Sebentar. Sudah ada 10 orang, kurang 8, berarti ada 8 orang. Masih cukup banyak yang belum bergabung. Sambil kita menunggu kawan-kawan yang lain, kita mulai saja karena waktu kita terbatas ya. Nah, di judul slide ini sudah saya sebutkan beberapa komponen yang digunakan. Paling atas itu adalah biasanya yang paling baru, yang saya sambungkan ke robot yang sudah kita perlihatkan sebelumnya itu. Ada yang namanya I2C LCD ya. Ada servo motor mini dan lain-lain di situ. Kemudian yang baru juga sebenarnya ada gearbox motor DC yang saya tambahkan di situ. Nah, selain itu komponen-komponen yang lain itu masih sama seperti sebelumnya. Dan hari ini masih di bulan suci Ramadan, tanggal 13 Ramadan ya, atau 6 Mei. Robot yang saya gunakan berbeda lagi dengan yang sebelumnya, tapi komponennya hampir sama. Cuman saya pindahkan saja ke sini. Jadi biar tidak bosan. Amar ada di kelas ini ya, Amar ya? Amar hadir? Belum ya? Belum ada. Nanti kita lihat siapa yang hadir di sini. Baik, tadi adalah tampilan robot yang baru ya. Nanti kita lihat apa sih yang saya tambahkan di situ. Dan ini yang sebelumnya sudah kita gunakan. Di robot yang sebelumnya dan di pekan lalu juga sudah ada ya.
Yang pertama RCR F05 ini adalah sensor ultrasonik. Ini sekali lagi dipakai di robot-robot biasanya, di mobil untuk mundur, di drone untuk dia landing, drone quadcopter ya, dan di perangkat-perangkat lainnya. Nah, kalau di robot ini terutama waktu dulu ikut lomba, kami menggunakan sensor ini. Jadi saya dulu punya banyak juga ini. Untuk penelitian saya juga kebetulan menggunakan sensor yang sama. Ini Serpo Mini yang sebelumnya itu bentuknya kalau di tangan ya hanya sekitar 2 jari ya gambarnya. Nah kemudian ini yang kalau sudah digabung dengan motor serponya, sensor ultrasoniknya, ada 14 berarti 12 orang, bukan, ada 22 partisipan berarti ada 20 orang, kurang separuh lagi. Baik, seterusnya ini adalah chassis yang sebelumnya dan minggu ini tidak saya gunakan lagi itu. Dan ini Arduino-nya yang sudah digunakan, tapi sebelumnya saya juga gunakan Arduino Nano karena waktu itu saya lupa ternyata rusak chip mikrokontroler ATmega 168-nya. Dan saya lupa bahwa saya masih punya lagi di dalam box yang sudah saya bawa dari kampus. Tapi lupa saya ganti. Jadi saya ganti waktu itu tanggal 29 itu dengan yang Arduino Nano. Nah ini adalah Nanotech untuk baterai lithium polimer yang saya gunakan. 7,4 volt itu 2 sel ya. Kalau 1 sel itu biasanya 3,7 volt. Kalau 2 sel 7,4, kalau 3 sel jadi 11,1 ya kalau tidak salah. Nah, ini saya beli tahun 2012 kalau tidak salah ingat, sudah agak kembung karena penyimpanannya yang saya tidak hati-hati, harusnya disimpan dalam kapasitas yang maksimal 50%. Tapi saya kadang-kadang menyimpan pada saat dia masih full casnya. Jadi akhirnya kalau disimpan lama dengan keadaan full cas, itu baterainya bisa kembung. Karena ini bukan intelijen baterai seperti halnya di drone-drone yang baru-baru itu ya. Atau di drone-drone yang mahal itu biasanya dia pakai intelijen baterai lithium polimer. Jadi di dalamnya ada chip yang kalau tidak digunakan lama dia akan mengurangi tegangannya sampai separuhnya baru disimpan. Nah itu yang intelijen baterai. Kalau kita kalau saya masih menggunakan baterai yang seperti ini. Masih klasik ya, tidak ada intelijen-intelijennya. Nah, kalau yang masih ingin melihat rekaman di pertemuan sebelumnya itu bisa dilihat di link ini ya. Nanti kalau mau agar tidak ketinggalan bisa jadi subscribe atau apa dah di situ ya, nanti di channel YouTube yang sudah saya berikan linknya ini. Bisa jadi nanti kalau ada kesempatan saya upload juga rekaman-rekaman pembuatan robot saya yang sebelum-sebelumnya. Karena ini waktu mengunggahnya itu yang tidak ada. Jadi saya belum sempat upload. Yang saya upload baru yang kuliah-kuliah sekarang ini. Jadi kalau yang ketinggalan atau baru bergabung misalkan di tengah atau bahkan di akhir pertemuan kuliah online ini bisa nanti melihat ke situ ya. Jadi jangan sampai nanti seperti UTS kemarin, mohon maaf kalau saya lihat dari statistiknya itu tidak ada viewer yang female, jadi viewernya semuanya male. Entah mungkin karena laptopnya menggunakan atau handphonenya menggunakan akun yang bukan female ya, tapi male. Jadi terdeteksi di statistik YouTube saya itu hanya laki-laki yang menonton. Padahal pikir saya kan banyak juga yang perempuan ya, dan mengerjakan UTS-nya. Tapi ya saya tidak boleh seuzon. Bisa jadi sudah dilihat sekilas gitu kan dengan laptop kakaknya yang laki-laki. Jadi yang terdeteksi viewernya di situ hanya laki-laki yang melihat soal UTS-nya. Baik. Okay. Haryono saya sudah di-mute ya. Kalau tidak saya mute dari sini. Baik, kita teruskan. Ini adalah tampilan dari Pak. Izin Pak. Tadi ulun masuk kelas pagi Pak, tapi kira ulun jam 9 ada perubahan jadwal. Ulun masuk kelas sekarang nggak apa-apa ya? Baik, saya mute dulu ya. Baik, tidak masalah. Nah ini yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan ketinggalan dan merasa penting untuk melihat kembali materinya itu bisa nanti diakses ke link YouTube-nya. Di situ sudah ada rekamannya lengkap dari yang kuliah daring pertama sampai yang tanggal 29. Yang hari ini belum saya unggah karena baru proses recording ya sekarang. Nah ini adalah robot yang sebelumnya, nanti mungkin bisa dilihat lagi ya. Saya yang lengkapnya ini masih belum saya unggah.
file uji coba robot yang lama. Tapi nanti bisa jadi yang baru saja saya unggah lagi karena ini motornya sudah agak lemah, jadi pergerakannya agak-agak lambat, dan waktu itu memang juga ini waktu dites ini baterainya sudah agak lemah ya. Baik, saya lewati saja ini. Waktu itu memang yang penting sudah berfungsi ya, apa yang diharapkan dari rule-nya. Nanti kita lihat lagi ya. Karena waktu kita terbatas, ini sudah jam 9:11 tuh kan sudah 11 menit tergunakan. Kita lihat. Nah, hari ini yang digunakan di robotnya adalah masih menggunakan sensor ultrasonik, masih pakai servo mini. Baik, terima kasih untuk yang baru bergabung, ada 28-2. Arduino-nya masih, baterainya masih, yang baru adalah chassisnya. Ini biar Haryono tidak bosan dengan robot yang sebelumnya, saya ganti lagi chassisnya dengan yang baru. Berhubung juga kita tampaknya tidak bisa praktikum dengan chassis yang saya perlihatkan di awal atau di pertama-pertama itu. Jadi saya ganti saja dengan yang saya punya ya. Ini chassis yang baru, motornya masih cukup bagus, berfungsi dengan baik. Walaupun memang ada yang putus, kabelnya sudah saya solder lagi. Dan yang kita coba nanti program dan gabungkan dengan program sebelumnya adalah nanti bagaimana memprogram LCD ini ya. Jadi hari ini sebenarnya sederhana aja, tidak banyak yang kita lakukan di pemrogramannya, hanya memprogram display saja. Tapi karena dia nanti bergabung dengan kode program sebelumnya, jadi tampaknya akan, menurut saya sih akan sedikit lebih rumit jadinya. Baik, ini adalah chassisnya, berbentuk segi 4 ya, karena saya tidak memotong menggunakan laser, jadi agak kasar di sini. Jadi waktu itu mungkin saya gunakan di sini cutter panas untuk memotongnya, atau menggunakan gergaji besi biasa, jadi tidak terlalu rapi. Lubang-lubangnya juga tidak menggunakan laser, jadi hanya menggunakan bor biasa. Nah, kalau nanti kawan-kawan yang ingin membuat robot dan ingin hasilnya rapi, itu bisa didesain di Microsoft Word, kemudian nanti bisa diserahkan ke laser cutting ya. Jadi ada khusus, saya di Banjarbaru saya juga ada melihat itu. Di Banjarmasin juga ada, tapi saya belum pernah, karena saya membuat chassis robot ini waktu di Jogja dulu, dari tahun 2015-an ya kalau tidak salah, sampai 2016 atau 17. Nah, yang di Banjarmasin saya belum pernah. Biasanya dia menghitungnya berapa lama mesin lasernya dijalankan. Misalkan 1 detiknya biasanya berapa rupiah gitu. Dulu kalau tidak salah beberapa rupiah, mungkin 10 atau berapa rupiah gitu. Nah, jadi hitungannya bukan berapa besar ukuran yang dipotong ya, tapi berapa lama mesin lasernya itu beroperasi. Nah, ini adalah chassisnya. Ada 4 buah motor baru di sini. Saya menggunakan motor gearbox di sini. Kalau sebelumnya pakai motor servo yang continuous, tapi karena sudah agak lemah, jadi saya ganti saja dengan yang ini biar lebih gesit nanti gerakan robotnya. Cuma ada di sini juga bracket atau penyangga dari motor, kemudian ada pelek ya, pelek yang warna kuning, kemudian ada rodanya yang warna hitam. Kemudian sebenarnya ini saya tidak sempat memotokkan, ada penghubung antara motor ini dengan pelek ini ya, jadi ada namanya sub atau hubnya itu. Nah, itu yang akan menghubungkan antara motor dengan pelek. Jadi itu juga khusus biasanya ukurannya. Jadi waktu itu saya juga sudah beli 4 ngepas sih, tidak lebih dari situ. Nah, motornya kalau tidak salah motor 6 volt di situ. Nah, ini adalah LCD display yang akan kita program, yang warna biru, tulisannya warna putih. Di situ contohnya sudah adalah Pemrok Titik Robotika Stimik Banjarbaru di baris kedua. Jadi dia hanya 2 baris, masing-masing baris ada 16 karakter. Dan yang versi lama ini, selamat bergabung untuk yang baru bergabung ya, ada 30 berarti 28. Ini adalah model LCD display yang pernah juga digunakan oleh Stimik Banjarbaru di praktikumnya. Saya lupa tahunnya, tapi yang model yang bawah ini tahun 2012 atau 2013. Yang lama ini di tahun sebelumnya berarti. Jadi ini warnanya biasa gini, tidak, backlightnya warna hijau, kemudian tulisannya warna hitam. Sebenarnya dot metriknya masih sama seperti yang model jadul ini. Nanti kita lihat bedanya di mana ya. Ini adalah 16:2 LCD. Jadi kalau yang ada di layar handphonenya Haryono itu jangan dibandingkan dengan ini. Itu resolusinya sudah mungkin berapa? 16 megapiksel ya.
atau lebih dari itu, 19.000 kali berapa, atau saya tidak hafal resolusinya layar handphone kita itu, biasanya banyak ya. Kepadatan warnanya 16 megabit tadi itu. Baik, ini adalah bagaimana memprogramnya kemarin ya. Coba bukan kemarin, hari ini. Sebelumnya kita lihat dulu, di sini adalah LCD yang saya ambilkan dari sumber, mana sumbernya? Nah, ini adalah LCD yang 16x2. Ada yang hilang dari zoom-nya. Baik, ini LCD yang sebenarnya dia ada cairannya di dalamnya. Jadi kalau kita pencet-pencet itu biasanya dia agak-agak memperlihatkan ada airnya atau cairannya di situ. Tapi nanti kalau mau coba memencet jangan terlalu keras ya, karena nanti bisa rusak. Baik, ini adalah dot metric. Maksudnya dot metric, setiap huruf atau angka yang ditampilkan di sini itu dibentuk dari titik-titik ya. Nah, satu hurufnya ini biasanya terdiri dari 7 kali 5 kolom. Jadi kalau misalkan membentuk angka 1, angka 0, angka 2, atau huruf A, B, C, dan seterusnya, huruf A besar, A kecil, L besar, C besar, dan lain-lain di sini, itu dibentuk dari dot metric yang ukurannya 5 kali 7. Nah, ini adalah LCD yang jumlah pinnya kalau tidak salah ada 16 di sini. Selain tadi 16 karakter per barisnya ya, ada 2 baris di sini. Nanti kita lihat lagi detail pinnya. Nah, ini adalah detail pinnya dari LCD display-nya. Kalau diperhatikan di sini ada PSS, mungkin ini baru ya. Kalau dulu sebelumnya itu kita mereka menggunakan notasi ground atau GND. Atau juga ini notasi yang lama, PSS, kemudian VCC, kemudian VEE. Ini untuk kontras kontrolnya nanti ada trim pot yang bisa diputar-putar, biasanya untuk mengatur kontras. Kontras itu perbedaan antara, ya mirip seperti fokus ya, tapi beda sedikit dengan fokus. Kalau kontras ini nanti perbedaan dia dengan background-nya itu seberapa besar, nanti diatur dari situ. Kemudian RS itu register select-nya, kemudian RW, read atau write, kemudian enable, datanya 0 sampai 7 ada 8 pin, kemudian LED plus, LED minus ini ada untuk backlight-nya, untuk lampu dasarnya. Ini dari yang berbahasa Inggris tadi, dan ini adalah contoh penghubungan 16 pin LCD display-nya ke Arduino Uno ya. Tapi kita tidak gunakan Arduino Uno ini. Ini sumbernya saya tulis, nanti bisa dilihat kembali ke situ. Nanti pin yang digunakan kurang lebih 2 tambah 8, 10, 10 tambah 3, 16-nya ada 16 pin. Jadi kalau dilihat pin yang ada di Arduino kita itu hampir semuanya tergunakan untuk ini. Nah, karenanya kalau saya dulu ya, tidak menggunakan yang LCD jenis jadul atau jenis klasik seperti itu, tapi kami gunakan LCD yang ada I2C LCD modulnya ini. Ini adalah modul yang membantu kita untuk memprogram LCD itu tidak menggunakan 16 pinnya, tapi hanya nanti seperempatnya atau 4 pin saja. Coba dilihat itu ada 16 pin output to LCD. Jadi ini nanti disolder ke LCD yang tadi pinnya ada 16, itu disolder ke modul ini. Namanya I2 ya, I2C. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya bacanya I2C atau I2C ini. Ini adalah tambahan modul yang saya pasangkan ke LCD yang model jadul itu dulu. Kemudian nanti terhubung ke microcontroller atau Arduino-nya cuma 4 pin ini. Nanti bisa dilihat di situ ya pinnya apa saja. Nah, di situ ada pin GND, mungkin ini kalau gambarnya masih tertutup ya dengan trim, ini trim pot warnanya yang warna biru ini, yang bisa diputar dengan obeng plus atau obeng minus kecil untuk mengatur kontrasnya tadi. Di sini ada GND atau ground, kemudian PCC ke tegangan 5 voltnya ya, jadi semua perangkat elektronik itu perlu tegangan 2 ini, ground dengan PCC. Kemudian ada lagi SCL atau serial clock, kemudian SDA ini serial datanya. Jadi hanya 4 pin ini cukup untuk memprogram LCD display yang tadi awalnya ada 16 pin ya. Jadi tahun 2012-2013 itu saya minta dan dibelikan oleh kampus ya waktu itu. Nah, ini tadi ada 16 pin, kalau yang masih model klasik atau model lama ini LCD modulnya, tapi tadi kalau yang menggunakan I2C modul tadi dia cukup menggunakan 4 pin. Amar sudah hadir, Amar? Tidak ada. Apa Amar di kelas yang sebelumnya? Haryono. Seman?
Oh, saya hanya melihat Haryono di sini. Mungkin belum ada ya. Baik. Kita teruskan lagi. Nah, tadi sempat di depan sekilas bagaimana memprogram yang tulisan sederhana seperti ini ya. Jadi jangan bayangkan memprogram LCD-nya si handphone ya. Ini hanya 16 kali ini hanya 32 karakter. Kalau handphonenya Haryono itu bisa menampilkan banyak sekali karakter. Bahkan detail-detail dari fotonya juga bisa muncul di situ. Kalau ini hanya 32 karakter saja. Jadi jangan dibayangkan seperti itu ya LCD-nya ya. Karena si handphone itu sudah pakai teknologi yang lebih canggih dari ini. Jauh lebih canggih. Ada yang pakai IPS saya sampaikan. Tapi saya pun tidak hafal singkatan IPS itu apa. Nanti dicari tahu saja ya. Nah, kembali tadi I2C modulnya. Nah, di I2C modul ini tidak bisa sembarangan untuk diprogram biasanya. Saya dulu waktu pertama kali beli ini juga bingung. Ini kenapa sudah saya program, sudah saya tulisi, tapi tulisannya tidak, huruf-hurufnya tidak tampil di LCD-nya. Ternyata I2C modul ini punya alamat sendiri-sendiri. Jadi dia unik alamatnya, tidak akan sama I2C modul yang satu dengan yang lainnya. Itu untuk membedakan kalau misalkan kita memprogram perangkat yang sama-sama menggunakan I2C modul, biar tidak tertukar datanya atau pengiriman datanya, maka kita akan kirimkan ke alamat yang dituju ya. Nah, di sini contohnya kalau nanti membuka examples atau contoh yang ada di Arduino IDE-nya atau program Arduino yang ada di laptop, maka alamat yang diberikan secara defaultnya biasanya adalah 0x27 atau 0 kali 27 di situ ya. Ini kalau tidak salah ini hexa alamatnya. Nah, jadi ini alamat untuk I2C modul depannya 0, kemudian nanti cross atau kali, kemudian 27. Jadi 0 dan kalinya tetap, 27-nya nanti akan berbeda-beda. Nah, karena kita lihat nanti alamat dari I2C modul yang kita gunakan itu yang berapa ya. Sebentar, sudah jam 9.22 menit. Masih ada 23 menit. Baik, kita akan panjang di sini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, sebelum kita memprogram, kita perlu tahu dulu alamatnya nih. Nah, jadi saya dulu juga mencari tahu ternyata sebelum diprogram dan diberi data, tadi kita perlu menyekan dulu. Baik, sudah ada 30 orang. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Mohon maaf, suara saya sudah agak serak di sini. Karena tidak bisa minum ya Haryono ya. Baik, ini ada I2C scanner di YouTube, di Google ya. Nanti bisa dicari di situ. Di pencarian paling atas itu di playground di arduino.cc. Ini adalah website resmi dari Arduino. Jadi arduino.cc ini nanti bisa bergabung ya di forumnya, di update apa-apa biasanya ada di situ. Nah, saya juga cari I2C scannernya di sini dan sudah saya unduh dan sudah saya copy coding programnya. Kalau nanti mau ngunduh filenya, kalau tidak salah juga ada di situ. Nanti ekstensinya adalah .ino. Jadi I2C scanner.ino itu ya. Kemudian kalau misalkan juga mau ngopi coding programnya juga boleh. Di copy coding programnya, kemudian file baru di Arduino IDE-nya dipaste di situ. Kemudian disimpan dengan nama I2C scanner dan dijalankan ya, atau diupload ke mikronya. Nah, hanya saja kalau sudah diupload, jangan lupa juga nih sebelumnya ya, kalau misalkan nanti, tadi sebelum upload sebenarnya, dicek lagi kebenaran koneksi I2C LCD modulnya. Karena kalau tidak nanti, entah pin ground-nya kah yang tertukar dengan PCC atau pin serial data atau serial clock-nya kah yang tertukar, itu nanti akan mempengaruhi dan tidak akan bisa juga diprogram dengan baik. Ya kalau misalkan SCA dan SCL-nya ini itu juga sebenarnya tidak masalah kalau terbalik ya. Tapi yang kalau PCC dan ground yang terbalik itu yang wassalam. Bisa-bisa nanti I2C modulnya ini rusak dan LCD-nya juga rusak. Karena ini beda harga ya. LCD yang I2C ini kalau tidak salah mungkin 150-an ribu atau 125.000. Kalau LCD-nya tidak terlalu mahal ya. Yang mahal itu I2C modulnya ini. Yang saya tunjuk ini. Yang pinnya
4 ke 16 tadi ya. Nah, kalau LCD-nya mungkin hanya murah itu. Mungkin 20-an atau 30-an ribu. Ya, mahal juga sih. Tapi tidak semahal L2C modulnya. Baik, jangan lupa ya, nanti kalau memprogram ini perlu diperhatikan koneksinya. Nah, nanti kalau sudah diprogram, sudah diupload, saya juga dulu bingung. Nah, terus alamatnya munculnya di mana? Ternyata pada saat sudah diunggah atau diupload ke microcontrollernya atau ke Arduino-nya, maka kita perlu buka di menu tools ya di Arduino IDE-nya, kemudian ada serial monitor seperti sebelumnya ya. Seperti sebelumnya kita melihat jarak sensor yang diukur oleh sensor ultrasonik, maka kita juga lihat di sini nanti hasil scanning oleh programnya. Jadi programnya akan memberikan data ke I2C modul yang terhubung ke Arduino board-nya. Alhamdulillah. Kemudian dia akan nampilkan alamatnya berapa. Nah, di sini kebetulan yang saya gunakan I2C modul yang terhubung ke LCD-nya itu alamatnya 0x20 atau 0 kali 20 di situ ya. Jadi alamatnya 20 sebenarnya di situ. Nah, tadi kalau di contoh yang di slide itu 27 ya. Jadi beda-beda nanti. Nanti bisa jadi ada yang 5A atau yang misalkan 4B gitu ya, bisa jadi. Nanti kalau pas kebetulan juga menggunakan I2C modul yang lain ya. Jadi tidak sama. Baik, yang saya gunakan adalah ternyata ini ya, yang saya temukan di pada saat men-scan. Ini coba kita lihat. Jadi ini adalah contoh men-scan ya, pada saat kita belum tahu. Jadi kalau kita belum tahu, nah nanti kita, ini tools ada serial monitor di sini. Ini jangan lupa sebelum mengupload, di setting dulu jenis Arduino-nya D9 atau D9 Tapi kalau kita ini Arduino Dagu dan kompatibel dengan D9 D9 ini. Chipnya Atmega 168, kemudian COM-nya COM3. Nah, itu yang beda-beda ya. Kalau ini juga Arduino board yang sama kalau dipasang di komputer saya tadi COM3. Mungkin kalau di komputernya Haryono bisa jadi COM5 gitu ya. Atau di komputernya Seman atau kawan yang lain bisa jadi beda lagi ya anunya. Mahmud atau Hasran ada di kelas ini? Ada, Pak. Ada, alhamdulillah. Hasran goreng, Pak. Baik. Saya tadi lupa menyapa. Saya baru ingat di sini ada Hasran, ada Mahmud, ada Haryono. Ammar tadi jangan-jangan di kelas sebelumnya ya, saya lupa. Oh, ada. Alhamdulillah ada. Baik, ini adalah tadi tampilan dari I2C scanner-nya. Nanti sekali lagi kalau yang baru bergabung dan penasaran materi yang diberikan hari ini apa, bisa ditonton di YouTube channelnya. Nanti bisa subscribe seperti halnya Ammar ya, Ammar ya. Kalau tidak juga tidak apa, tonton saja di situ kalau misalkan biar tidak ketinggalan materi gitu ya. Karena mohon maaf, kita masih belum bisa bertemu secara tatap muka di kelas ya. Baik, ini tadi tampilan kalau sudah di-scan. Kemudian coba. Nah, bagaimana kalau kita program ke LCD-nya, kita lihat ya programnya seperti apa. Ini kita yang diinginkan adalah menampilkan tulisan Pemrock titik Robotika. Semik Banjarbaru. Nanti kalau yang sudah pernah memprogram, mungkin bisa gabung menjelaskan ya, Ammar atau kawan yang lain yang sudah pernah mungkin, atau Hasran atau Mahmud atau yang lain. Bisa dibagikan pengalamannya. Nah, kalau yang belum nanti bisa dilihat di sini ya. Ini contoh programnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi yang baru adalah inisialisasi ini ya. Bentar, saya geser. Saya tidak bisa melihat. Nah, ada include wire, ini sekali lagi adalah header-nya. Jadi di Arduino itu sudah ada header-header yang kita bisa gunakan, jadi tidak kita program sendiri. Kemudian ada lagi liquid crystal header-nya di sini. Ada liquid crystal saja nanti ya, yang kita gunakan adalah yang I2C atau I2C di sini. Jadi kita gunakan juga header-nya yang I2C ya, tidak yang header yang biasa. Kemudian ini kita inisialisasikan LCD-nya, jenisnya tadi yang 16x2, alamatnya, maaf, terketik 207. Untung di sini bukan baris program, nanti komentar. Alamatnya
0 kali 20 di sini atau 0 cross 20-nya di sini. Ini adalah jenis LCD 16 karakter, 2 baris, default-nya 20, kemudian 0,4 di sini. Itu default dari programnya ya. Nah, itu kita lihat di sini. Kemudian di setup-nya kita lakukan inisialisasi LCD display-nya atau LCD-nya. Ada LCD.init, parameternya init di sini. Kemudian untuk menampilkan tulisannya kita tidak kali ini tidak gunakan program di loop ya, tapi langsung di setup-nya karena hanya kita tampilkan sekali sudah, biarkan saja gitu tampilan tulisannya. Saya ulangi, di sini ada LCD backlight. LCD tadi dia menggunakan ini ya, LCD, kemudian ini ya, LCD yang L besar, L kecil, C kecil, D kecil. Kemudian digunakan di sini, kemudian dia punya parameter tambahan, ada backlight, ada set cursor, ada init, nanti ada print, ada blink, ada yang lain ya. Nah, kita gunakan yang ini dulu, backlight, untuk menampilkan lampu background-nya. Jadi bisa nanti berwarna putih, bisa yang lain ya. Ada hijau, ada kuning, ada merah mungkin. Tapi kalau yang saya gunakan sekarang, background-nya warna biru, tulisannya putih. Kemudian set cursor 0,0. Nah, 0 paling kiri yang di sini, yang saya tunjuk, itu adalah menunjukkan kolom huruf nanti paling kiri. Jadi kalau misalkan ada 16, nanti dia kolomnya itu dari 0, kemudian 1, 2, 3, sampai nanti 15. Ada 16 karakter ya setiap barisnya. Dan yang 0 berikutnya di sini adalah menunjukkan barisnya. Jadi kalau baris ke 0 itu baris atas, kalau barisnya nanti baris bawah, di sini kita tulis 1. Artinya kalau kita tulis di sini set kursor itu artinya kursor tahu ya, yang kedap-kedip di layar kita, misalnya di Microsoft Word atau di Command Windows. Intinya untuk pertama kali kita memprogramkan tulisannya itu di kolom berapa? Kolom ke 0, kolom 1, 2, di 3, dan seterusnya. Sampai 15 ya maksimal. Ada 16 kolom. Nah, kita coba saja di kolom paling kiri dulu. Kemudian kita tulis di sini Pemrock Robotika ya di sini. Di dalam tanda kutip, di dalam tanda kurung, di bawah parameter print, ini namanya tadi headernya LCD ya, LCD, kemudian print Pemrock, ini tulisannya ada di dalam sini, di dalam tanda kutipnya. Kemudian di bawahnya kita set kursor lagi, juga sama di kolom paling kiri, tapi di baris kedua atau baris bawah, kita cetak lagi Steamik Banner baru di situ. Nah, jadi ini adalah contoh program untuk menampilkan tulisan tadi, dan di void loop-nya tidak kita berikan program apa-apa di situ, kosong saja. Jadi di setup-nya tadi sudah kita setting untuk nanti dia menampilkan tulisannya. Tapi kalau misalkan ini mau dipindahkan ke loop juga boleh ya, tapi karena kita tidak memprogramkan yang lainnya, ya sudahlah di setup-nya saja kita beri. Nah, kita lihat hasil programnya seperti apa. Coba dilihat. Saya play dulu. Nah, ini masih kosong tampilan atau tulisan di LCD-nya. Ini program yang tadi yang sudah saya uraikan satu-satu. Kemudian kalau di klik upload, ya tadi klik upload, kemudian kita lihat di sini, ini LCD-nya. Nah, setelah selesai, maka di sini akan mati dulu, baru akan muncul tulisan Pemrock Robotika Steamik Banner baru. Ini yang muncul ya. Mungkin dipikir, hanya itu saja ya. Memang hanya itu saja yang kita program hari ini, tapi akan kita coba gabungkan dengan yang sudah kita buat di pekan sebelumnya. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan sambil saya menjelaskan, bisa dipotong atau diinterupsi saja ya. Nah, ini tadi jadi pertanyaan. Sambil saya teruskan, karena waktu kita terbatas, apa aktivitas program yang sudah kita buat sebelumnya itu bisa kita tampilkan ya di LCD-nya. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu. Tadi kita menggunakan chassis yang berbeda, dan maaf, saya agak cepat ini. Kita lihat aturan atau rule yang sebelumnya ya. Ini saya kalau tidak melihat kembali juga aturan ini, lupa saya apa yang kemarin kita programkan. Intinya di pekan sebelumnya, di tanggal 29 itu kita sudah membuat program untuk robot yang akan berhenti jika
hasil pengukuran jarak di depannya itu kurang atau sama dengan 20 cm. Kemudian setelah itu dia akan mengecek jarak di sebelah kanan dan jarak sebelah kiri, baru akan dibandingkan. Apakah jarak sebelah kanan lebih besar dari yang sebelah kiri ataukah sebaliknya. Yang sebelah kiri besar dari sebelah kanan. Kalau jaraknya lebih besar sebelah kanan, maka dia akan belok kanan. Kalau yang sebelah kiri lebih besar, maka dia akan belok kiri. Dan itu terus-menerus diulangi selama robotnya dihidupkan atau selama microcontroller atau Arduino-nya diberi tegangan kerja. Ya. Nah, itu yang kemarin, dan ini adalah program sebelumnya yang sudah kita buat. Saya agak cepat saja. Ini inisialisasi motor. Ingat, motornya terhubung ke pin 4567. 457 tidak boleh digunakan untuk yang lain, termasuk untuk menghubungkan LCD ini. Nah, tapi karena kita menggunakan I2C, jadi kita tidak menghubungkan ke pin yang 4567 digital ya, karena I2C itu dia menggunakan pin analog kalau tidak salah ingat, bukan pin digital. Jadi relatif lebih aman daripada kita menggunakan yang LCD jenis klasik yang 16 pin tadi. Kalau sudah kita pasangi I2C modulnya tadi, dia sudah masuk ke pin analog. Nah, ini yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Baik, ini sensor pin SRF05-nya kita pakai yang pin 2. Seperti sebelumnya saya tidak pindahkan pinnya. Kemudian servonya kita masih di posisi pin 9 kalau tidak salah. Oke, sebelumnya. Nah, ini di sini ya. Ini LED untuk tampilannya tetap di pin 13. Ini servonya di pin 9. Kemudian posisi tengah servonya ada di 95 kalau tidak salah kemarin. Mungkin bisa jadi nanti akan berbeda di motor servo yang berbeda. Ini yang 9 di belok kanan. Maju, saya agak cepat ya. Ini mundur. Ini yang program sebelumnya soalnya. Belok kiri, berhenti. Kemudian ini baca jaraknya, ini untuk membaca menggunakan sensor ping SRF05. Dan ini point loop-nya sebelumnya itu tanggal 29 ya. Ini baca jarak, kemudian kalau lebih dari 20 dia maju, kalau kurang dari 20 dia akan berhenti dan akan mengecek di posisi kanan. Baca jaraknya di kanan dan simpan hasilnya, kemudian kembalikan ke kiri atau pindahkan ke kiri, kemudian baca jaraknya, simpan jarak di sebelah kirinya, kemudian kembalikan ke tengah, baru kemudian dibandingkan jarak kanan kiri. Kalau lebih besar kanan maka belok kanan, kalau lebih besar kiri belok kiri. Kemudian stop, dan kalau stop kalau jaraknya sama antara kanan dan kiri. Artinya dia terpojok ya minggu lalu. Nah, si programnya tadi sudah dilihat di video yang sudah saya perlihatkan di awal itu, robot tadi yang lemah baterainya dan motornya. Nah, sekarang kita lihat. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan, saya teruskan ya. Ini program yang sebelumnya, tapi sudah saya tandai. Kalau yang tulisan di keterangannya 6 Mei, nanti kalau yang mengunduh atau mendownload programnya di Google Drive ya, Google Drive sebelumnya itu. Nanti saya berikan lagi coba linknya di LMS. Sudah ada kalau tidak salah. Tadi ini inisialisasi untuk headernya ya. Servo yang sebelumnya, ini yang baru, ini juga yang baru. Kemudian ini yang lama untuk motornya. Kemudian ini juga yang masih yang lama, yang baru yang ini. Yang kemarin ini saya ganti. Jadi waktu beloknya itu kita bisa ganti-ganti ya, biar tidak mengganti setiap kali mau mengganti di banyak variabel. Jadi cukup saya buatkan satu variabel namanya waktu belok. Jadi waktu beloknya kalau sebelumnya itu 3 detik, kalau kita mau ganti jadi 1 detik atau 2 detik atau lebih lama, itu kita tinggal ganti di sini nantinya. Kemudian ini my servonya tadi ya, di atas tadi ada header servo, ini my servonya. Kemudian posisinya itu posisi 0 awalnya. Nah, di setup ini serial. Sebenarnya kita tidak gunakan ini, tapi kalau misalkan nanti mau menggunakan cek I2C tadi, scanner I2C scanner, kita masih menggunakan serial ini. Ini untuk LED, kemudian servo. Nah, ini dia. Tengah servonya tadi kan sudah saya inisialisasi di atas. My servo right-nya untuk tengah servo, nanti posisi awalnya itu bisa kita setting. Bisa 90 atau bisa yang lain. Kemudian ini inisialisasi, kemudian ini backlight-nya di setup ya.
Kemudian ini belok kanan sama seperti sebelumnya, yang saya tambahkan ini. Ada 3 baris ini yang untuk tertanggal 6 Mei. LCD clear, jadi LCD tadi headernya sudah ada LCD. Clear ini parameternya untuk membersihkan atau menghapus LCD, tampilan LCD-nya. Kemudian kita set kursornya ini mau ditulis di kolom berapa, ini di baris kedua tadi ya, belok kanan. Jadi setiap kali prosedur belok kanan ini dijalankan, dia akan menampilkan tulisan belok ke kanan di LCD-nya nanti. Kita bisa lihat demonya nanti ya. Kemudian kalau misalkan maju juga akan dia tampilkan tulisan maju ke depan. Di samping itu dia akan juga menampilkan ini, jarak depannya berapa. Jadi kalau tadi kan sebelum dia maju di awalnya dia menjalankan program untuk mengukur jarak. Baca jarak gitu. Kemudian hasilnya itu di distance-nya itu akan kita tampilkan di sini nanti. Jadi jaga jarak depannya coba kita hitung ya karakternya ya. Tadi kan kita mulai dari karakter 0. 0, 1, 2, 3, 4. Spasinya ini 5. D-nya ini 6, 7, 8, 9, 10. Spasi lagi ini 11. Sama dengan ini 12. Spasi lagi 13. Maka untuk hasilnya kita tampilkan di kolom ke-14 dan mungkin jadi nanti sampai ke-15, 2 kolom. Nah, jadi makanya set kursor berikutnya 14, sini kolom ke-14, kemudian LCD print-nya distance. Distance ini adalah jarak hasil pengukuran sentral ultrasoniknya. Baru ditampilkan di sini. Nanti juga akan tampil di LCD-nya. Jadi tidak cuma hanya tampilan dia belok kanan atau belok kiri atau maju, mundur gitu ya, berhenti, tapi juga hasil pengukurannya. Nah, begitu juga kalau mundur nanti, tapi prosedur mundurnya belum pernah dijalankan karena belum kita programkan ke robot, tapi kita sudah siapkan. Kalau nanti dia dijalankan juga akan ada tulisan mundur di LCD-nya. Berikutnya, kalau belok kiri sama seperti belok kanan, cuman bedanya kalau tadi belok kanan tulisannya, kalau ke kanan, kalau ke kiri belok ke kiri. Ya, jadi begitu. Kemudian kalau berhenti, nah ini berhenti ini nanti ada, ini saya lupa mengganti. Tapi di programnya sudah saya ganti, di slide ini belum saya ganti, harusnya henti, huruf E ini, yang R ini, berhenti tulisannya. Baik, berikutnya ini prosedur baca jarak yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya. Saya kira tidak perlu saya ulangi, nanti bisa dilihat di sebelumnya ya. Nah ini baca jarak, kemudian jika jarak lebih dari 20, maju. Tadi di prosedur maju ada proses untuk menampilkan tulisan maju ke depan, kemudian ada juga informasi jarak yang terukur oleh sentral ultrasoniknya. Di distance-nya kalau kurang dari 20, maka dia akan berhenti, kemudian dia akan ke kanan nanti, kemudian akan mengukur jaraknya, ya, mana ukur jaraknya ada di sini, ya. Baca jaraknya, kemudian simpan jarak yang ada di sebelah kanan. Dan jarak sebelah kanan ini ditampilkan lagi di sini juga. Jadi nanti akan ada tulisan jarak kanannya berapa senti di situ ya. Jadi di LCD-nya itu akan tertulis jaraknya saja, misalkan 15, 20, 30, 40, tapi kita tidak tulis tampilkan sentimeternya. Tidak apa-apa ya. Kita anggap sudah tahu bahwa di situ satuannya adalah sentimeter. Nah, jadi jaraknya tadi sudah kita tampilkan untuk kanan. Kemudian dia baca jarak lagi setelah posisi servonya dipindahkan ke sebelah kiri. Kemudian disimpan di variable distance kiri. Kemudian ditampilkan lagi di LCD-nya. Jarak kiri, kemudian berapa. Nanti kita lihat di video demonya. Hasil yang terukur berapa. Nah, berikutnya kita pindahkan ke posisi tengah lagi ini ya. Servonya. Jadi sensornya pun akan berada kembali di tengah. Kemudian apa namanya ini? Jarak kanannya dibandingkan dengan jarak kiri sama seperti tadi. Kalau lebih besar belok kanan. Tadi di belok kanan, prosedur belok kanannya akan menampilkan tulisan belok kanan di LCD-nya. Begitu pula kalau lebih kecil yang kanan dari kiri, maka belok kiri dan hasilnya juga akan ditampilkan di layar. Kalau sama antara kanan dan kiri jaraknya, maka dia akan dijalankan prosedur untuk menghentikan robot atau motornya, gitu ya. Ini waktu beloknya tadi sama seperti tadi, kita setting berapa, 1 detik misalkan. Nah, itu tadi aturan yang sudah digabungkan dengan LCD dan rule yang sebelumnya. Coba sekarang kita lihat ya hasilnya. Ini tampilan dari
program dan juga robotnya. Ini robotnya belum saya letakkan di lantai untuk dia bergerak, karena kita tujuannya untuk melihat dulu. Nanti kalau rekamannya sudah saya berikan, saya akan unggahkan ke YouTube insya Allah. Amar atau yang lain yang sudah subscribe mungkin nanti akan dapat notifikasi bahwa videonya sudah diunggah. Atau Mahmud atau Asran yang sudah juga subscribe channel yang sudah saya buat. Di situ ada materi-materi lagi sekali lagi ya yang sudah kita jalani sama-sama di mata kuliah ini. Baik, ini adalah contoh program yang tadi yang sudah saya uraikan satu-satu. Dan ini masih tulisannya pemrograman robotika, robotnya belum aktif, bannya masih belum bergerak di situ. Kemudian kita coba upload di situ ya. Ini saya sudah tekan tombol unggah, upload di situ. Kemudian kita tunggu hasilnya di robotnya ya. Nah ini LCD display saya. Display monitor saya menggunakan 2 monitor biar cepat melihatnya. Nah ini tampilannya masih yang sebelumnya mati dia, kemudian kita lihat, nah ini sudah bergerak sensornya, berarti tadi kedetek ke tangan saya di situ, dia akan belok kanan, kemudian setelah itu maju lagi. Sekarang kita lihat di sini tampilannya. Nah kalau dia maju ke depan ya, ini tadi saya sampaikan jarak depannya terukur 30, 31, 29, sesuai dengan yang jarak yang terukur secara real time dia tampilkan di situ. Nah, kalau misalkan nih tangan saya sudah menghalangi lagi bagian depannya, dia akan lihat jarak kiri, jarak kanan. Nah, ini kita lihat lagi ya. Ini tadi jarak depan 30. Berhenti. Jarak kanannya 27. Jarak kirinya 19. Maka dia akan belok kanan. Nah, ini mungkin saya tidak sempat perlihatkan kalau dia yang nanti jarak kirinya lebih besar dan dia belok kiri. Ada nggak ya? Coba lihat ya. Ada nggak yang belok kiri? Oh, masih belok kanan terus. Karena di samping kirinya ada printer saya, di samping kanan ada pintu. Jarak printer itu lebih dekat dengan robot daripada jarak pintunya. Jadi pada saat saya halangi sensornya di depan, dia akan terus belok ke kanan. Nah, nanti kalau misalkan sudah saya jalankan di lantai, nanti bisa dilihat ya hasilnya. Baik, itu tadi programnya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan silahkan. Kita sudah jam 9.48 menit, lewat 4 menit dari yang seharusnya 45 menit. Tidak apa-apa, masih ada waktu mungkin sampai jam 10 sebelum berganti dengan mata kuliah yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya stop dulu share screen-nya, nanti materinya saya coba unggah ke YouTube dan juga LMS ya. Ada 34 orang, dikurangi 2 orang berarti 32. Cukup banyak, berarti kalau ada 38 atau 40, kurang berapa nih? 8 orang yang tidak masuk ya. Baik, selamat bergabung juga adiknya Hasran. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mohon maaf, suara saya sudah agak serak ini. Ada Helgi, ada Muhammad Amin. Muhammad Amin ya yang UTS susulan kemarin. Oh ya, saya sampaikan, mungkin saya lupa tadi. Kalau ada yang belum UTS, itu di LMS atau di e-learning sudah saya buatkan link dan juga soal untuk UTS susulannya. Jangan lupa tanggal mengirimnya itu tanggal 7 ke email saya yang biasanya, itu yang ke UGM itu. Tanggal 7 jam 23.59. Artinya sebelum di email itu menunjukkan tanggal 8, maka hasil UTS-nya masih saya terima di situ. Jadi tinggal hari ini dan besok ya. Silahkan dikerjakan, dilihat videonya di YouTube untuk materi tanggal 29, kemudian bisa dikerjakan flowchart-nya dan dikirim ke email saya. Baik, saya kira itu dulu ya. Kalau belum atau tidak ada pertanyaan untuk materi kali ini, Mahmud dan kawan-kawan, Hasran juga, Helgi atau Amar, terima kasih sudah bergabung hari ini. Alhamdulillah kita sudah atau masih sehat walafiat, masih bisa puasa. Untuk yang puasa mudah-mudahan panjang umur, kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya sampai nanti kita bertemu secara offline lagi ya di kelas.
Saya kira itu dulu karena jamnya sudah jam 9.50. Mungkin ada persiapan untuk materi mata kuliah yang lain. Nanti biar tidak mengganggu, saya cukupkan dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.